Ya, pemirsa, kembali kita ikuti sidang kelima sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. STPS, karena memang kemarin ada informasi seperti itu. Itu tidak sampai, tidak benar. Sudah sampai, saya hanya ada di kabupaten, mereka sudah sampai dan sudah melakukan hak memilihnya. Jadi semua logistik menurut saudara sampai ke TPS-TPS? Saya pikir sampai, Pak. Sudah sampai. Jadi orang katakan tidak sampai, itu tidak benar. Ya, jadi jangan, sudah PPD, PPS, ya, KPPS sudah jangan kuat. saudara pikir, tapi betul-betul sampai ya? Sudah sampai. Bisa jamin itu ya? Oke, Bisa. Baik. Siap. Di semua TPS-TPS yang sudah sampai logistik itu, apakah ada laporan kepada saudara, ada tempat-tempat yang tidak dilaksanakan pemilihan umum? Itu tidak pernah sampaikan. Tapi pada saat tanggal 15 surat yang menyatakan oleh surat dari Bawaslu bahwa dua kabupaten dilakukan tanggal 16 jam 7 malam di kantor KPU. Desa Awabutu itu di lingkungan DGI? Itu di Pania yang beli. Oh, Pania ya. Oke, cukup. Terima kasih. Ada satu lagi dari Yang Mulia Hakim Anwar. Terima kasih. Saksi minta penegasan pernyataan Bupati tadi yang menyatakan bahwa kalau suara tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Itu uang apa sebenarnya? Itu kami tidak tahu. Pada saat itu adalah seorang, maksudnya Pak Sekretaris KPU tidak bisa menyelesaikan masalah dana operasional dengan pengangkutan logistik. Oh, jadi uang dana operasional. Pada saat itu mereka meminta dana hibah kalau apabila dicairkan. Tetapi kata Bupati kalau ada kasih suara Prabowo berarti ada uang. Kalau tidak dikasih Prabowo berarti tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah dan Bapak Bupati tinggalkan tempat keluar. Seperti itu. Saya membenarkan Vincent kemarin. Jadi uang itu uang operasional gitu ya maksudnya? Dana operasional KPU? Dana hibah yang mereka tuntut karena dana APBN tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya, Didimus Dogomo ya. Benar yang mulia. Kakak tidak usah keras-keras ya, kita pelan-pelan saja Baik. ya. Ketika rekap di provinsi, saudara hadir? Saya hadir dan Hadir. saya membacakan. Apakah saudara tidak mengetahui atau mengetahui ketika ada kebijakan bahwa suara di dua distrik, yaitu Mapia Barat dan Mapia Tengah, dinyatakan diskualifikasi, yang sebelumnya kalau menurut keterangan kemarin, di Mapia Barat itu 6.828 suara untuk nomor urut 2. Lalu di Mapia Tengah itu 11.194. Ketika itu didiskualifikasi, apakah tidak ada keberatan dari tim sukses atau saksi pasangan calon nomor 2? Bagian itu saya pribadi saya sudah tahu, sudah tingkatan provinsi. Jadi di sini saya mau tegaskan, hanya rakyat Dogiai meminta kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat sedang telepon saya, rakyat Dogiai yang diberikan sekian 18.000 sekian-sekian 18.022 suara yang dihilangkan 2 distrik, itu mereka meminta. Sebab rakyat merasa sudah memberikan hak suaranya sehingga disuruh Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Pusat bertanggung jawab. Kalau tidak datang sendiri jalan kaki sampai di tempat baru memberikan penjelasan kenapa dididiskan. Itu yang mereka ada tunggu. Baik, apakah saudara mengetahui bahwa setelah ada dis tadi, masyarakat yang jumlahnya begitu banyak yang sudah memberi suara, itu menerima begitu saja atau marah karena suaranya dinyatakan tidak? Mereka meminta agar supaya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat
Itu masyarakat sudah merasa memberikan suaranya itu. Jadi mereka Sehingga mereka meminta Bawaslu Pusat dengan Bawaslu datang jalan kaki ke tempat itu untuk memberikan pemahaman. betul. Tidak ada surat tertulis buat rakyat Tugia 2 kecamatan itu sampai saat ini. Baik, cukup ya. Saudara bisa pelan-pelan juga kan, kakak bisa pelan-pelan. Terima kasih, Pak. Pelan-pelan saja. Ya. Yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Saudara Didimus, keterangan Anda cukup. Terima kasih, Pak. Silahkan duduk. Sekarang gantian dengan Saudara Iman H. Keliwar S.Sos. Saudara Iman, Saudara tempat tanggal lahir Saudara Maluku Tengah 27 Januari 75. Benar? Benar. Saudara beragama Kristen tinggal di Salah Pak, minta maaf, agama Ya. Islam. agama Islam. Ya itu salah Nah, penulisan di situ. ini saudara kuasa ini kurang tepat menulisnya, dikoreksi oleh yang bersangkutan. Saudara tinggal di Mararena RT 03, Benar yang mulia? Sarmi ya. Benar. Saudara diminta untuk menjelaskan banyak poin ini, sampai 8 poin. Tapi supaya dapat diingat, satu-satu aja saya akan mulai satu-satu. Satu, soal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya di Sarmi. Silakan. Baik yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan, izinkanlah saya untuk menyampaikan. Sebentar. Ini karena bukan pidato, jadi baik. langsung aja pertanyaan saya tadi dijawab. Bagaimana pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya? Itu saja dulu, karena ini ada 8 poin, nanti Anda lupa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan rekapitulasi. Pelaksanaan pemilunya dulu. Bagaimana? Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi, mulai dari tahapan yang berjalan di Kabupaten Sarmi sepenuhnya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan kabupaten pun semua berjalan dengan baik yang mulia. Oke, saya tanya kalau begitu. Pelaksanaan pemilunya di sana termasuk yang noken atau ikat itu atau yang coblos? Tidak yang mulia, coblos. Coblos, oke. Ini pasti ya. Kemudian rekapnya bisa saudara ceritakan berapa pasangan 1, berapa pasangan 2 dapat suara? Baik yang mulia. Mohon izin sebentar saya lihat dulu hasilnya. Silakan. Ini soal penting nih, perolehan suara ini. Ya. Izin yang mulia, saya akan bacakan, mungkin saya bacakan secara rinci, kemudian nanti hasilnya akan berikut. Pertama, DPT mulai ya, dari kita DPT. mulai dengan DPT. Oke, DPT berapa ini berarti? Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih atau DPT, laki-laki 14.757, kemudian perempuan 11891. Jumlah 26648. Nah, sebentar, di sini jumlahnya kok 26248. Yang betul yang mana? Yang betul 26648. 26648. Ya. Oke. Apakah di sana ada daftar pemilih tambahan? Ada, nanti saya akan
bacakan Oke. semuanya Pak. Terima kasih. Izin. Kalau dipotong-potong susah ya. Baca aja di situ. Ya, saya bacakan. Ya, saya dengarkan baik-baik. Silakan. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB perempuan 9. Tadi sudah. Oh, enggak, yang tadi itu DPT Pak, yang jumlah pemilih DPT. Pemilih tambahannya sekarang. Pemilih tambahannya sekarang. Oke, dimulai. Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tambahan perempuan 9, laki-laki 15, perempuan 9, jumlah 24. Yang kedua, pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Ketiga, pemilih khusus tambahan atau DPKTB, pengguna KTP atau identitas lainnya, laki-laki 45, perempuan 43, jumlah 88. 5 jumlah pemilih tambahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, laki-laki 14, 14, 8, 17, perempuan 11, 9, 43, jumlah 26, 7, 60. Pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 10169, perempuan 8362, jumlah 18531. Pengguna hak pilih dalam DPTB, pemilih dari TPS lain, laki-laki 15, perempuan 9, jumlah 24. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. 5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, laki-laki 10229, perempuan 8404, jumlah 18633. Data pengguna surat suara. Jumlah surat suara termasuk cadangan 2% ditambah 3 tambah 4, 27181. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 57. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8491. Jumlah surat suara yang digunakan 18633. Data surat suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 17681. Jumlah suara tidak sah 952. Jumlah suara sah dan tidak sah 18633. Rincian jumlah perolehan suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa 4586. Saya ulangi. Perolehan suara sah pasangan calon Haji Prabowo Subianto, Insinyur Hatta Rajasa 4586. Nomor urut 2, pasangan calon presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Dr. Andos Muhammad Yusuf Kalla 13095. Jumlah suara sah calon presiden dan wakil presiden. Tadi kan sudah. Enggak, ini suara sah dari keseluruhan calon, Pak. Keseluruhan ya. Ya. Tadi itu rinciannya, kemudian ini jumlah suara sah dari nomor 1 dan nomor 2 dijumlah gitu. Ya. Ya enggak usah dijumlah lah. Itu sebenarnya begini maksud saya itu sebenarnya sejak tadi. Saya itu ingin kalau yang bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis ya sudah selesai. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dokumen tertulis seperti poin 7 di sini, bagaimana soal pencoblosan di media kok disebutkan oleh petugas tapi faktanya di situ seperti apa. Itu kan tidak ada di sini.
Nah, itu yang diminta untuk dijelaskan sebenarnya. Silahkan dijelaskan yang itu. Kalau itu kan tertulis termohon sudah menyampaikan dokumen itu. Silahkan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ini. Apa? Izin yang mulia, Ya. diulang lagi pertanyaannya. Aduh ini. Boleh enggak apa-apa. Oleh media disebutkan saudara di tempat saudara itu ada pencoblosan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah Sarmi. Izin yang mulia kami keberatan itu tidak benar. Oh, tidak benar.